Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan nilai-nilai dalam novel sejarah. Kami menggunakan novel Gajah Mada bergelut dalam takhta dan angkara. Pengarangnya Langit Kresna Haryadi. Perkenalkan, Saya Ferdinand Sregar akan membahas tentang penemuan. saya Fazila Gutiawan akan membacakan tentang latar setiap peristiwa. Saya Maisel Siva akan membacakan peristiwa apa saja yang diceritakan di dalam novel. Saya Herman Tulisan akan membacakan bagian yang menandakan bahwa itu novel sejarah. Saya Dela Mutiara Media akan membacakan hal-hal menarik di novel Gajah Mada. Saksikan video berikut ini. Pengukuhan dari novel Gajah Mada ialah yang pertama Gajah Mada bersifat berwibawa dan pemberani. Yang kedua Ibu Ratu Bingsumi yang bersifat pemimpin baik hati dan pembela kebenaran. Yang ketiga Ratanca yang bersifat pendendam. Yang keempat Panji Wiradara atau Rangsang Pemuda yang bersifat pengasut. Yang kelima Sri Gitarja orang yang tidak mandiri. Yang keenam Dia Wiyat yang bersifat tegar dan berwawasan luas. 7 Raden Cakradara yang bersifat pemberani. Yang ke-8 Gajah Tinggon yang bersifat bertanggung jawab. Yang ke-9 Pradabasu yang bersifat bertanggung jawab. Yang ke-10 Gagak Bonga yang bersifat dapat dipercaya. 11 Dia Menus Hardini C yang bersifat gigih berjuang. Yang ke-12 Mahapati Aryatada yang bersifat setia dan penyayang. Yang ke-13 Pakering Suramurda yang bersifat penghasut. Yang ke-14 Nyai Tanca atau Raden Panji Hukmadri yang bersifat licik, pintar dalam memfitnah. Selanjutnya latar setiap peristiwa yang berada pada novel Gajah Mada bergelut dalam takhta dan angkara, yaitu segenap rakyat berkumpul di alun-alun berdoa apapun jenis agamanya. Terdapat pada halaman ketiga. Mayat R.A. Tanca digotong keluar itulah dengan segera mengagetkan para kaula yang melakukan PP di alun-alun. Terdapat pada halaman 12. 9 tahun yang lalu, ketika terjadi pemberontakan yang dilakukan R.A. Putih, terdapat pada halaman 16. Pancaksara bergegas menyamakan langkah kakinya mengikuti Gajah Mada dalam lingkungan istana. Terdapat pada halaman 22. Balai menguntung terdapat perumahan kecil yang diberi nama Balai Witana yang terdapat pada halaman 43. Atas perhatian Gajah Mada yang disalurkan segenap pasukan Bayangkara yang mengemban tugas mengamankan istana terdapat pada halaman 72. Malam menepi tajam bergerak mendekati datangnya pagi yang tinggal beberapa jengkal lagi. Terdapat pada halaman 116. Dari arah barat menuju kota terdengar gerak kuda yang terdapat pada halaman 118. Lelaki yang sebenarnya berusia lebih dari 50 tahun itu tak perlu berpikir ulang ketika memutuskan mengeluarkan kasmit berisi uang yang terdapat pada halaman 120. Hening berangus di ruangan itu, terdapat pada halaman 238. Raden Cakradara berniat kembali masuk ke dalam istana yang terdapat pada halaman 322. Majapahit menggeliat nyaris semua penduduk kota raja memenuhi panggilan yang dilepas melalui suara bentongan dengan suara khusus. Terdapat pada halaman 356. Yang terakhir, Nyai R.A. Tanca menyongsongnya di halaman ketika Patih Daha Gajah Mada mendatanginya, terdapat pada halaman 402. Peristiwa apa saja yang diceritakan di dalam novel Gajah Mada? Yang pertama adalah pemberontakan yang terjadi di Kerajaan Majapahit setelah mangkatnya Raja Jaya Negara. Yang kedua, Gajah Mada memimpin pasukan Bayangkara dan berhasil memadamkan pemberontakan. Yang ketiga, istri Ratanca menghimpun kekuatan untuk melakukan tindakan makar terhadap Raja Majapahit. Yang keempat, Raden Wijaya diangkat menjadi Raja Majapahit usai mengalahkan
Wijaya Katwang serta mengusir tentara Mongol dari bumi Jawa. Yang kelima, Raden Wijaya mengasih pasukan Mongol untuk menghukum Kartanegara dan menghancurkan Kediri. Yang keenam, Raden Wijaya dan Arya Wijaya memporak-porandakan tentara Mongol. Yang ketujuh, pada masa pemerintahan Raja Jayanegara, Rakunti melancarkan pemberontakan terhadap Kerajaan Majapahit. Yang ke-8, Raja Jayanegara mengungsi dari istana ketika pemberontakan terjadi. Yang ke-9, berkat keberhasilannya menumpas pemberontakan, Gajah Mada diangkat menjadi Padidaha dari Kediri. Yang ke-10, Raja Jayanegara sakit. Yang ke-11, seorang tabib Ratanca yang seharusnya mengobati Jayanegara malah meracuni Raja Jayanegara. Yang ke-12, terjadi perebutan kekuasaan di Majapahit usai Raja Jayanegara mangkat. Yang ke-12, Sri Gitarji dan Diah Wiyat memegang tampuk kekuasaan Majapahit usai mangkatnya Raja Jayanegara. Yang ke-13, banyak tindakan dan upaya pembunuhan dialamatkan pada Raden Kudamerta dan pengikutnya yang didalangi Panji Wiradapa. Yang ke-14, Panji Wiradapa pernah berniat melukai Raden Kudamerta. Yang ke-15, Rasa Kumuda membangun kekuatan untuk makar di Karangwaku dan dipimpin oleh Janda Ratanca. Selanjutnya, bagian dari cerita tersebut yang menandakan bahwa itu novel sejarah. 1. Kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha, maupun Hindu. Yang kedua, Pancaksara mencatat semua itu. Peristiwa itu terjadi pada tahun Saka 1231. Lion dimakamkan di dalam pura yang disebut pemakaman Antapura. Sebagai penghormatan untuknya, didirikan arca Cina di dalam pura dan Siwa disimpan. Selanjutnya nomor 3. Pada tahun 1309, Dendang Muka ditembakkan melamun karena Sang Prabu Sri Kartajasa Jayawardana wafat. Raja Wilwatikta itu disandikan sebagai Siwa di samping dan sebagai Buddha di Antapura dengan cara arca pertunjukan pembentukan Harihara atau Wisnu dan Siwa dalam satu arca. Yang keempat, setelah kematian itu, adakah kini perjanjian yang sama harus disiapkan pula? Kini, pada tahun 1328, hampir 20 tahun setelah kematian Prabu Wijaya atau 9 tahun setelah pemberontakan Rakuti pada tahun 1319. Yang kelima, 9 tahun yang lalu, ketika terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Rakuti, Gajah Mada masih berpangkat Bekel ketika memimpin pasukan Bayangkara melawan penyelamatan atas Sriwijaya Negara melalui pengawalan yang luar biasa dengan menempuh perjalanan yang amat jauh menusuk pergunungan Kapur Utara. Yang keenam, dahulu ketika Raden Wijaya berusaha menyelamatkan diri dari kejaran Mahisa Mundurang, pemimpin prajurit Kediri yang menyertai rajanya, Jaya Katwang, yang menserbu Singasari, semangat Raden Wijaya dan para pengikutnya antara lain Lembu Sora, Gajah Payon, dan lain-lain. Yang ketujuh, Anuspati naik tahta dan memimpin negara lumayan lama selama 21 tahun, dari tahun 1227 sampai 1248, bergelar Anusanatha. Nomor 8, pemerintahan kakak beradik ini lumayan lama dan tenteram mencapai 20 tahun, yaitu sejak tahun 1248 sampai 1268. Sri Jaya Wisnuwardana meninggal di Mandagiri pada tahun 1265 dan dicandikan sebagai Siwa Jahayu. 9. Raja Singasari berikut adalah Kertanegara, anak Ranggawani yang mengelar jajahan hingga ke Sumatera, Paban, Bakalapurna, dan Goron. Baginda Kertanegara yang memimpin selama 24 tahun sejak 1268 sampai 1292. Selanjutnya, hal-hal menarik di novel Gajah Mada. Yang pertama, prajurit muda yang sebenarnya menyimpan masa depan cerah itu menghadang Semarat dengan mendekap gagang keris yang membenam tepat di tengah dadanya.
Yang kedua, seorang lelaki tua berdebar-debar menyimak angin yang berembus deras. Bagi lelaki tua itu yang terjadi bukan sekedar angin, namun peristiwa yang di sebaliknya menyimpan makna. Lalu orang itu tertawa amat lepas tergelak-gelak di samping perempuan yang berlumur air mata. Selanjutnya, matanya kosong, tidak bercahaya, dibalut cemas membayangkan perpisahan sejati akan terjadi. Lalu, duka membayang di kaki langit, duka sekali lagi membungkus Majapahit. Lalu, dia huyat, mendekat dan memeluk dia Makmur ketika perempuan itu menitikkan air mata. Terakhir, atas nama istana, juga atas perintah Mahapati Aryatanda, dengan ini aku perintahkan untuk mengibarkan bendera gula kelapa setengah tiang sebagai pertanda berkabung. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.